Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy A8 2018. Oke, sebelum kita mulai, kita perlu membuka kunci bootloader di perangkat kita. Untuk melaunchnya, kita perlu membuka pengaturan, Anda harus terhubung ke Wi-Fi, ini sangat penting. Lalu gulir ke bawah, masuk ke tentang ponsel, klik informasi perangkat lunak, dan Anda perlu mengetuk nomor build. Beberapa kali berturut-turut, sampai Anda melihat bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Jika sudah aktif, kembali cari opsi pengembang. Dan cuma Anda perlu memastikan bahwa Anda mengaktifkan fitur OEM Unlocking. Berkat itu, bootloader akan terbuka, jadi aktifkan fitur tersebut. Sekarang, kita bisa mematikan perangkat kita, jadi tahan tombol power dan pilih matikan daya. Sekarang, sementara itu, kita perlu mengunduh beberapa hal. Mari kita mulai dengan custom recovery dan custom ROM kita. Kita akan mengunduhnya dari halaman Mega, tautannya akan ada di deskripsi video. Jadi pertama, kita perlu mengunduh recovery-nya, klik 2 kali, klik kanan, unduh dan pilih unduhan standar, lalu kembali ke custom ROM. Di sini, kita punya folder dengan custom ROM kita. Ini adalah port dari Samsung Galaxy S23 FE dengan Android 16. Jadi semuanya akan berjalan sangat lancar. Klik kanan, unduh, dan pilih unduhan standar. Dan kita juga perlu mengunduh cleaner dan repartitioner. Jadi klik unduh dan unduhan standar, lalu repartitioner. Oke, sekarang kunjungi halaman kami di hard reset info. Kamu bisa melihat tautannya di sini. Sekarang, silakan Anda klik tombol unduh. Langkah pertama adalah mengetik kata kunci Samsung Drivers di kolom pencarian, lalu klik tombol cari. Setelah itu, pilih driver yang sesuai ini, dan tekan tombol unduh yang tersedia. Lalu silakan kembali ke halaman sebelumnya, ketikan Odin, dan unduh versi yang paling terbaru, yaitu versi 3.14.4. Jangan lupa klik tombol unduh sekali lagi, lalu kembali lagi, dan ketikan kata kunci ADB di sana. Dan pilih Mini, ADB, dan Fastboot dengan driver, lalu juga klik unduh. Oke, sekarang masuk ke folder downloads di sini. Dan mari kita mulai dengan mengekstrak file-file tersebut. Pertama-tama, kita perlu mengekstrak file driver Samsung, Odin, dan juga semua driver ADB yang kita miliki. Jadi silakan klik kanan pada file tersebut, dan kamu bisa menggunakan aplikasi WinRAR untuk melakukan hal itu. Ekstrak ketiga file tersebut dengan WinRAR Extract 2. Jika kamu tidak punya WinRAR, kamu selalu bisa klik kanan, klik Extract All dan Extract, itu juga akan berfungsi. Biar saya hapus dulu hal-hal yang tidak saya butuhkan. Sekarang, buka folder yang berisi driver Samsung dan cukup install, jalankan programnya. Dalam kasus saya, ini sudah terpasang, jadi saya akan mengulangi proses instalasinya sekali lagi, tapi jika baru pertama kali install, saya sarankan restart PC atau laptop kamu, entah apapun itu, hanya untuk memastikan semuanya sudah terunduh dengan benar. Oke, dan sekarang buka folder yang berisi driver ADB dan mulai dengan setup ADB. Sekarang tekan Y di keyboard kamu, lalu Enter, Y dan Enter, I dan Enter. Sekarang masuk ke Android ADB Fastboot, klik Next. Dalam kasus saya, ini sudah terpasang, jadi saya hanya akan klik Repair. Jika kamu baru pertama kali menginstalnya, kamu tidak akan melihat jendela itu. Jadi cukup klik Repair. Oke, selesai. Dan sekarang untuk setup Universal ADB Driver, sama juga. Dalam kasus saya harus memilih Repair dan selesai. Jika kamu menginstalnya untuk pertama kali, tampilannya akan sedikit berbeda, tapi seluruh proses instalasinya benar-benar mudah. Oke, sekarang mari kita buka folder yang berisi Odin kita. Dan mari kita jalankan aplikasinya, klik OK. Dan sekarang kita perlu menyalakan ponsel kita dalam mode download. Untuk melakukannya, kita perlu menahan kedua tombol volume dan tombol power secara bersamaan. Sekarang tekan tombol volume atas sekali. Dan sekarang kita sudah berada di mode download. Sekarang kita perlu menghubungkan ponsel kita ke komputer menggunakan kabel USB-C. Oke. Sangat penting di aplikasi Odin, kamu harus melihat angka-angka ini di sini.
Jika kamu melihatnya, itu berarti Odin mendeteksi ponsel kita dan semuanya sudah terhubung dengan benar. Sekarang kita klik pada AP, masuk ke folder Downloads, dan pilih TWRP. Itu adalah custom recovery kita, lalu klik Open. Sekarang, masuk ke bagian Options dan hilangkan centang pada Auto Reboot dan Factory Reset Time. Dan sekarang, mari kita klik Start. Baiklah, dan akan muncul tulisan pas di layar. Itu tandanya bahwa semuanya sudah berhasil diinstal dengan benar. Kita bisa mencabut kabelnya dan sekarang mari kita masuk ke mode recovery. Kita perlu menahan tombol volume bawah dan tombol power sampai layar mati. Saat mati, kita perlu segera mengganti kombinasinya. Kita perlu mulai menekan tombol volume naik dan tombol daya secara bersamaan. Dan ketika logo Samsung muncul, lepaskan jari dari tombol daya, tetapi tetap tahan tombol volume naik. Jadi pertama-tama, turunkan volume dan tekan tombol daya. Sekarang, naikkan volume dan daya. Lepaskan tombol daya, tetapi tetap tahan tombol volume naik. Dan sekarang kita berada di mode pemulihan. Sekarang geser ke sisi kanan. Mari kita sambungkan kabelnya sekarang dan klik hapus. Kita perlu menghapus semua data. Ingatlah hal itu. Pilih format data. Ketik kata yes dan konfirmasi. Sekarang klik kembali. Lakukan langkah wipe lanjutan, lalu pilih opsi Dalvik, Cache, Data, Sistem, dan juga Produk. Setelah itu, silakan Anda geser slider ke arah sisi sebelah kanan untuk mengonfirmasi tindakan tersebut. Jika sudah, sekarang tekan tombol kembali, dan kembali lagi ke menu utama, kemudian pilih menu Reboot, dan klik pada pilihan Recovery untuk melanjutkan prosesnya. Sekarang kita harus menunggu. Kita bisa menutup aplikasi Odin. Sekarang kita perlu membuka File Explorer, masuk ke This PC, dan kita harus melihat ponsel kita terdeteksi di sini. Ini sangat penting. Saya juga sangat menyarankan untuk menggunakan kabel asli jika Anda memilikinya, atau kabel USB-C berkualitas baik lainnya. Sekarang klik 2 kali, klik pada penyimpanan internal, dan kita perlu menyalin. Repartitioner terlebih dahulu, jadi masuk ke folder unduhan. Pertama-tama, silakan cari foldernya terlebih dahulu. Kemudian, temukan file yang dibutuhkan, yaitu file bernama Exynos Repartitioner, dan Anda cukup menyeretnya langsung ke bagian sini. Setelah itu, sekarang kita sudah bisa menutup jendela ini. Lalu silakan masuk ke dalam menu bertuliskan Install, dan pilihlah opsi Repartitioner yang tersedia. Pilih filenya, lalu geser tombol di bawah untuk mengonfirmasi prosesnya. Oke, ponsel akan otomatis reboot ke mode recovery dalam 10 detik. Kita bisa melihatnya di layar. Sementara itu kita bisa menyalin. Langkah pertama adalah memindahkan file cleaner ke dalam folder ADB kita. Jadi silakan pilih file cleaner tersebut, lalu tekan tombol Ctrl dan C secara bersamaan pada keyboard Anda. Setelah itu, masuklah ke bagian PC ini, pilih disk lokal, buka folder ADB, dan Anda perlu menyalin file Exynos ke dalam folder ini untuk melanjutkan proses instalasi tersebut. Oke. Sekarang, silakan Anda geser kursornya perlahan ke sisi bagian kanan layar, lalu klik lagi pada tombol hapus, pilih menu format data, kemudian ketikkan kata ya di sana, dan terakhir klik konfirmasi. Kembali, lanjutan, hapus, lagi Dalvik, Cache, Data, Sistem, dan Produk, geser. Sekarang, silakan klik tombol kembali. Klik kembali lagi. Pilih mulai ulang, dan masuk ke menu pemulihan. Kita perlu menunggu.
Baiklah, mari kita coba sekali lagi. Silakan geser layarnya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian menu pengaturan lanjutan, tepatnya pada opsi 80B. Di bagian sideload, silakan pilih opsi hapus cache dan bersihkan cache tersebut, lalu geser kursornya secara perlahan ke arah sisi sebelah kanan. Dan setelah itu, sekarang kita perlu membuka jendela command prompt di komputer kita, di perangkat komputer kita masing-masing. Langkah pertama adalah silakan ketik cmd. Klik kanan pada ikon tersebut, pilih opsi. Jalankan sebagai administrator, lalu ketik perintah cd garis miring atau slash, tekan tombol enter pada keyboard Anda, ketikkan cd spasi adb, dan sekarang silakan ketik adb sideload spasi. Dan sekarang silakan gunakan tombol tab pada keyboard Anda masing-masing. Kita perlu mencari aplikasi pembersih kita yang bernama Exonus. Lalu setelah itu Anda cukup menekan tombol enter saja. Ini akan segera dimulai, jadi kita perlu menunggu. Oke. Kita bisa menutup kolom komentar sekarang. Geser ke sisi kanan. Dan sekarang kita perlu menyalin satu hal terakhir. Jadi cari, masuk ke folder unduhan, temukan file ROM custom kita, XROM, lalu tekan Ctrl+C. Masuk ke PC ini lagi, temukan ponsel Anda, klik 2 kali, penyimpanan internal, tempelkan ROM custom ke dalam folder tersebut, ke dalam penyimpanan internal perangkat kita. Jadi mari kita terus menunggu. Oke, hampir selesai. Kita bisa menutup folder ini sekarang. Geser untuk membuka kunci, lalu klik install dan pilih custom ROM, kemudian gulir ke bawah untuk menginstal. Maksudku geser ke sisi kanan. ROM custom kami sedang diinstal, jadi kita perlu menunggu. Seharusnya tidak memakan waktu selama itu.
Kita harus terus menunggu. Tunggu sebentar. Oke, ini akan memakan waktu sedikit, jadi sampai jumpa lagi setelah selesai terpasang. Oke, seharusnya selesai dalam beberapa detik lagi, karena sekarang sedang mengekstrak produk, vendor, prism, dan lain-lain. Jadi seharusnya sudah selesai. Seluruh proses instalasi ROM ini memakan waktu, sekitar 5 menit menurutku. Jadi kamu hanya perlu bersabar dan menunggu. Oke, sekarang kita bisa langsung klik tombol reboot system. Dan tunggu sebentar. Kita juga bisa mencabut kabelnya. Dan sekarang kita perlu menunggu sampai ponsel kita menyala. Dan kita harus melewati proses pengaturan dengan cepat. Jadi sekarang kita perlu terus menunggu. Oke, kalau menurutku sih seharusnya ini akan segera mulai dalam beberapa detik lagi.
Terima kasih banyak ya. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke bagian proses pengaturan ini. Ayo, kita ganti bahasanya saja menjadi bahasa Inggris dalam kasus saya. Oke, sekarang klik mulai. Kamu setuju? Jika mau, tentu saja, kamu bisa melewati proses pengaturan, kamu bisa menyalin aplikasi jika tertarik. Dalam kasus saya akan klik atur secara manual. Saya juga akan melewati pengaturan Wi-Fi hanya untuk mempercepat proses setup karena akan memakan waktu lama jika terhubung ke Wi-Fi. Jadi itulah alasan saya akan melewatinya. Tapi kamu bisa lihat bahwa kita sudah memiliki tampilan baru pada proses setup kita. Kita juga akan membuka pengaturan untuk menunjukkannya padamu. Bahwa semuanya telah berhasil terpasang, bahwa kita sudah menggunakan Android 16. Oke, lanjut dan saya setuju. Berikutnya, beranda. Dan sekarang kita siap menggunakan ponsel kita. Seperti yang Anda lihat, semuanya berfungsi dengan baik. Kita bisa membuka pengaturan. Silakan gulir ke bawah, lalu pilih menu tentang telepon, perangkat lunak, informasi, dan seperti yang Anda lihat, kami memiliki Android 16 dan semuanya. ROM ini berbasis pada sistem Samsung Galaxy S23 FE. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.